Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kembali kami di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu dalam setiap kehidupan kita, dalam rintangan ataupun kesulitan yang kita alami, kita punya Allah yang hebat. Karena kita memerlukan Tuhan untuk setiap langkah hidup kita. Kita akan angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan.
Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tolong berkati setiap kami, Kau jamah hati kami Bapa, agar kami dapat memuji dan memuliakan-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Bapa, Kau pimpin setiap hidup kami Tuhan, karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Karena kami memerlukan Engkau, kami memerlukan pimpinan daripada-Mu saja Bapa. Bapa berkati Tuhan, mungkin sekitar kami itu ada yang sedang sakit Tuhan. Tolong Kau jamah Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan. Segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberi kekuatan dan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hidup saja berucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih semangat lagi. Kita tetap bangkit berdiri karena kita miliki Allah yang ajaib. Kita akan angkat pujian, ajaib Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan
lebih semangat lagi. Apa yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Bagiku dalam jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari kita bersorak-sorak buat kita. Ya baik Bapak Ibu Saudara, boleh dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan angkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkan-Mu, menyenangkan-Mu, serahkan-Mu, oh Tuhan, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan
kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Tiada terbatas, kasih-Mu begitu luar biasa. Kami tak mungkin menyenangkan Tuhan bahkan dengan seluruh hidup kami, kecuali satu hal, ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, dan percaya kepada setiap firman-firman yang diucapkan, yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Tuhan tidak melupakan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan tidak melupakan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Natsnya dari Mazmur 27 ayat 10 dan Yesaya 49 ayat 15. Kita akan baca sama-sama ya. Jadi ada ayat yang tertulis di sini tidak akan muncul di sini ya. Ya buat apa double kan ada di sini. Ada ayat yang enggak ada di sini, hanya alamatnya lengkapnya ada di sini ya. Kita yang ada di sini sekarang. Mari kita baca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita baca sekali lagi. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi ini janji Tuhan ya. Nah saudara-saudara, kita akan melihat satu kisah ya di dalam kitab Rut. Rut itu terdiri dari 4 pasal ya. Kitab Rut dimulai dengan problem atau masalah. Saudara kalau baca ya, ini tidak ada di sini juga. Kita akan lihat supaya saudara tahu kitab Rut itu letaknya di mana ya. Mari kita akan melihat kitab Rut pasal pertama. Pada zaman hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta isinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya. Di sini pada zaman para hakim. Jadi kitab Rut ini atau kejadian kisah ini di tengah-tengah kitab hakim-hakim ya. Kenapa ini diceritakan secara khusus? Karena ini ada kaitannya dengan silsilah Yesus Kristus. Ada hal yang ingin disampaikan, yaitu betapa Tuhan itu bukan hanya mengasihi orang Israel, tetapi Tuhan juga mengasihi orang Moab ya. Jadi melalui kisah ini, Rut ini kemudian menjadi cikal bakalnya atau salah satu bagian dari garis keturunan dari lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus ya. Jadi kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa Yesus Kristus itu hanya mengasihi orang Israel dari perjanjian lama, ini kita bisa melihat tidak begitu ya. Salah satunya adalah Tuhan menyelamatkan Rut. Hakim memerintah, ada kelaparan di Israel. Israel itu pada waktu Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, di dalam kitab Keluaran itu Tuhan itu menjanjikan daerah yang bagaimana saudara? Tanah yang bagaimana? Banyak air susu dan madunya ya. Berkelimpahan, tanah yang berkelimpahan. Ini kita lihat kelaparan. Dulu waktu di Mesir ada tanah Goshen, waktu terjadi malapetaka di antara orang Israel itu, di tanah Goshen ini sama Tuhan dikhususkan ya. Tapi dalam hal ini saudara, kita lihat di Israel itu terjadi kelaparan. Di Israel terjadi kelaparan. Nah kemudian ada satu keluarga ya,
Ini hanya dikisahkan di sini satu keluarga, namanya keluarga Elimeleh. Ya. Jadi Elimeleh ini berserta dengan istri dan kedua anaknya ngungsinya ke Moab. Saudara tahu Moab itu musuh bebuyutan dari orang Israel. Ya. Jadi pada zaman kitab Hakim-Hakim, saudara akan melihat di sana mereka dijajah oleh orang Moab itu kurang lebih 18 tahun. Ya. Tapi ini ngungsi justru ke daerah musuh. Memang tidak dijelaskan di sini apakah mereka tuh kata Tuhan tuh salah langkah ya atau gimana, enggak ada ya. Enggak ada keterangannya. Jadi kitab Rut dimulai dengan problema atau masalah. Apa yang terjadi? Kelaparan, Saudara. Ya. Lalu apa langkah keluarga Elimeleh untuk mengatasinya? Ngungsi. Ya, mengungsi. Ya. Saya kira kita semua kemampuan manusia itu salah satunya adalah kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Jadi ketika dalam keadaan seperti mereka mengungsi ya supaya tetap hidup gitu, tetap bisa melangsungkan kehidupannya dengan keluarganya. Nah, apakah itu salah? Ya, langkah dari Elimeleh ini salah atau enggak? Gitu. Kitab Rut tidak menceritakan. Apakah ada koreksi dari seorang nabi atau dari seorang hakim? Apakah Tuhan berfirman kepada Elimeleh? Nggak ada, saudara. Hanya jalan aja begitu aja. Ya. Nah, kita akan melihat beberapa ayat dari firman Tuhan tentang langkah hidup. Amsal 16 ayat 9, Yeremia 10 ayat 23, Yohanes 15 ayat 5. Ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Sepintar-pintarnya kita, sebodoh-bodohnya kita berpikir. Ya. Tapi dikatakan di sini, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita ada nyanyian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ya. Kalau orang yang nggak berkenan kepadanya ya kumaha manehna. Tapi itu pun bukan berarti Tuhan itu lepas kontrol. Ya. Tetap Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berikutnya, ayat berikutnya. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah, saudara kalau ngerti ini ya, saudara tuh dalam keadaan apapun harus tahu kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Tadi lagunya satu-satunya yang kuandalkan. Kalau saudara mengandalkan lebih dari satu, pasti hidupnya berat, saudara. Ngandalkeun ka babaturan, ngandalkeun ka sobat, ngandalkeun ka pamajikan, ngandalkeun ka suami, ngandalkeun ka budak, pasti hidupnya berat, saudara. Ya. Tapi kalau andalan saudara hanya Tuhan, disitulah letak damai sejahtera kita. Interaksi antara manusia itu banyak mengecewakan, bisa mengecewakan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu itulah satu-satunya yang kita punya. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ayat berikutnya, ini ayat yang sering diingatkan oleh Bapak Gembala Sidang. Bagian akhirnya, sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tuh kadang-kadang di tengah kesibukan ya, kita bisa berhasil ini, berhasil itu, kita bisa kerjakan ini, kita bisa kerjakan itu. Sampai pada kesimpulan kita berpikir bahwa kita tuh nggak butuh Tuhan. Kita bisa kok sendiri. Pada zaman Renaissance ya, di dalam sejarah kehidupan manusia ini, manusia berpikir, dia berkata, saya sekarang sudah tidak perlu Tuhan lagi. Kami sudah bisa mandiri, kami bisa berdiri sendiri. Kemudian salah satu pemikiran filsafat yang dikeluarkan oleh Karl Marx, yang kemudian diikuti oleh Mao Zedong, ya. Kemudian dia bikin satu gerakan yang kemudian akhirnya
China ini menjadi komunis. Dia lakukan long march, berapa juta orang yang meninggal pada waktu itu karena kekejaman komunis. Dari mana pemikiran itu? Ketika orang berpikir bahwa saya bisa mandiri, saya bisa pikir sendiri, nggak usah pakai Alkitab, ya. Saya bisa menentukan kebenaran menurut saya. Puluhan juta orang RRC meninggal pada peristiwa itu. Di Indonesia tahun 65 juga sama. Ya. Jadi saudara, jelas di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang membangunnya. Kembali lagi, saudara-saudara, setelah 10 tahun apa yang terjadi dengan keluarga Elimeleh? Jadi saudara-saudara, tentu saja keluarga Elimeleh ini punya rencana yang baik. Nah, kalau kita cerita nama ya, Elimeleh ini artinya God is my king. Jadi Tuhan itu adalah rajaku. Kalau Naomi itu artinya my delight, kesukaanku. Jadi namanya bagus-bagus. Tapi kalau saya agak lupa dua nama ini, anaknya itu namanya jelek-jelek saudara. Dari bahasa Ibrani itu artinya dalam bahasa Indonesia kurang bagus. Ya. Saya berpikir ya aneh juga ya, namanya ini kenapa nama anaknya itu kok jelek gitu. Ya. Seperti gitu. Tapi kalau kita memikirkan juga Yakub itu artinya apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nggak? Penipu. Ya. Saya juga heran kenapa papa mamanya itu kasih nama anaknya penipu. Nggak ada di sini yang itu ya. Tapi apalah artinya sebuah nama kalau ada berkat Tuhan itu saudara nggak. Setelah 10 tahun apa yang terjadi dengan keluarga Elimeleh? Pertama, Elimelehnya meninggal. Dan Alkitab tidak menceritakan dia itu kena COVID-19 atau enggak. Ya. Dan tidak didramatisir begitu. Dan kemudian anaknya itu yang dua, Mahlon dan Kilion, menikah dengan orang Moab. Sebetulnya mereka dari satu sisi ini melanggar karena mereka menikahkan anaknya ini dengan orang yang bukan orang Israel. Ya. Dari sisi hukum legal pada waktu itu. Nah, tapi ini juga tidak diceritakan, ya. Ditulis wah, mereka melanggar dan Tuhan menghukum, enggak ditulis kayak gitu. Dan akhirnya kata firman Tuhan, Mahlon dan Kilion ini yang punya istri namanya Orpa dan Ruth itu meninggal juga. Jadi 3 orang meninggal setelah 10 tahun itu. Tinggal sekarang janda semua. Ya. Naomi, kemudian Orpa dan kemudian Ruth. Ya. Saudara-saudara, apa kesimpulan Naomi tentang Tuhan dalam rentetan peristiwa yang ia alami? Apa kesimpulan Naomi? Ya, kita akan melihat Rut 1 ayat 13, ayat 20 dan ayat 21. Ini kata-kata ini di awalnya adalah kata-kata ditujukan kepada menantunya dari Naomi. Masakan kamu menjadi menanti sampai mereka dewasa? Maksudnya kalau sampai jadi Orpa dan Ruth ini suruh pulanglah ke rumah mamah kamu, ya. Kamu bersuami lagi. Saya kalau ngelihat ini hubungan mantu dengan mertua tuh bagus, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau lihat hubungan yang erat antara mantu perempuan dengan mertua perempuan itu ini Naomi, Ruth dan Orpa. Banyak menantu perempuan dengan mertua perempuan nggak akur, saudara. Masakan kamu jadi dia bilang pulanglah, katanya dia bilang gitu ya. Kamu kembali lagi menikah, engkau diberkati kata dia ya. Jangan tunggu saya punya anak lagi, karena pada waktu itu memang adiknya bisa dinikahi menurut orang Israel pada waktu itu. Tapi kan Naomi ini mau kapan punya anaknya, suami juga udah nggak punya, saudara. Mungkin dia menikah lagi, masa kamu nunggu sampai lama ya? Nggak usah begitu katanya ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab Tuhan teracung terhadap aku. Nah, kesimpulan pertama Naomi itu dia katakan di dalam kepahitan hidupnya sebab Tuhan atau tangan Tuhan teracung. Kalau saudara lihat referensi Alkitab, teracung itu artinya Tuhan menghukum. Ya. Kalau tangan Tuhan teracung, kalau kita umat Tuhan tangannya teracung artinya apa? Artinya memuji Tuhan.
ya. Artinya memuji Tuhan, artinya berserah kepada Tuhan. Tapi kalau tangan Tuhan yang teracung, bahaya banget itu, saudara. Ya. Dan kesimpulan Naomi tentang Tuhan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Itu kesimpulan Naomi. Ya. Tapi Tuhan tidak menjawab apa-apa. Nggak ada hakim yang ingatkan, kamu teh salah kesimpulannya, bukan begitu. Ya. Tapi ya kalau orang hidup dalam kepahitan itu kan bisa begitu kesimpulannya, saudara. Ya, teruskan lagi ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, Naomi ya. Naomi ini sampai ke Bethlehem, dan saya melihat dari Rut 1 ayat 19 itu, waktu Naomi datang ke Bethlehem, orang-orang mengenal Naomi. Naomi pada waktu itu pasti orang yang cukup dikenal di Bethlehem itu. Sehingga begitu udah lama 10 tahun dia baru datang, saudara-saudara, orang langsung tahu ini Naomi. Nah, tapi dia bilang begini, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara. Sebab apa, saudara? Sebab apa katanya? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi kalau saudara dan saya mengalami kepahitan, kemudian kita berkesimpulan tentang Tuhan seperti ini, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Ya. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, maksudnya pergi dari Bethlehem. Jadi mereka artinya orang yang cukup berada, ya. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi dia sekarang perinci apa yang maksudnya yang Maha Kuasa berbuat kepahitan kepada dia itu. Satu, aku pergi dengan tangan penuh, aku pulang dengan tangan kosong. Kemudian, mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Berat bukan? Berat, saudara, kehilangan 3 orang. Suami, 2 anak laki-laki. Lah sekarang ini saudara, jangankan kehilangan suami, kehilangan 2 anak, kehilangan 1 anak, saudara, meninggal. Mungkin karena sakit tertentu, mungkin karena tabrakan dan segala macam. Orang bisa gak ke gereja lagi, saudara. Orang bisa gak berdoa lagi. Orang gak peduli lagi tentang Tuhan. Itu baru 1, ini 3. Memang berat. Nah, saudara-saudara, jika Naomi jemaat gereja Bethesda, apa yang akan saudara katakan kepadanya? Misalkan Naomi duduk di sebelah kita. Naomi teh cerita tentang hidupnya. Kita ngomong apa sama Naomi? Ci, sing kuatnya Ci. Salah satunya cincin teh. Atau saudara bisa juga mungkin berkata dia, Ci, ulah leutik hate, saya ge sarua jeung Ci. Bisa begitu kan? Ya. Ci mah 3 nu meninggal. Saya mah 6. Saudara-saudara, kita terus lihat. Bandingkan dengan Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Katanya, nah ini Ayub itu hilang apa aja, saudara? Ayub hilang apa aja pada waktu itu? Ingat nggak? Habis hartanya, dan dia orang terkaya di timur, kata firman Tuhan. Yang kedua, apalagi yang meninggal? Berapa orang? 10 orang, anak-anaknya semua. Lebih berat bukan? Dia orang terkaya loh di timur.
kekayaannya habis dan anaknya 10 meninggal. Tapi Ayub ngomong gini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita teruskan ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menubuh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, Ayub reaksi terhadap kesulitan hidupnya begitu, yang tadi kita udah baca. Naomi reaksinya beda. Dan Naomi dengan Ayub itu memang beda. Ya. Ayub itu diperkirakan kejadiannya di kitab Kejadian, saudara. Termasuk di kategori kitab Kejadian. Kalau ini kejadiannya di kitab Hakim-Hakim. Nah, lain Ayub, lain Naomi, tapi Tuhannya sama. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Saudara-saudara, kita berbeda-beda. Kita tidak harus sama dengan orang lain. Ada orang yang mengalami seperti ini, reaksinya bagaimana? Ada orang yang mengalami mirip, reaksinya berbeda. Tapi satu hal di dalam firman Tuhan ini yang kita simpulkan, lain Naomi, lain Ayub, tetapi Allah yang mengasihi mereka sama, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa membaca di pasal-pasal berikutnya bahwa Tuhan tidak seperti yang dikatakan oleh Naomi. Diulangi oleh saya. Kita bisa membaca di pasal-pasal berikutnya bahwa Tuhan tidak seperti yang dikatakan oleh Naomi. Tuhan tetap mengasihi Naomi. Tuhan tidak melupakan Naomi. Tuhan tidak meninggalkan Naomi. Ini satu kekuatan yang besar dalam kehidupan kita kalau kita tahu ini, saudara. Kita percaya ini. Ya. Di dalam kitab Rut ini ada dua kata kebetulan, ya, yaitu tertulis dalam Rut 2 ayat 3 dan Rut 4 ayat 1. Nah, bisa dilihat kan? Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Kebetulan. Teruskan lagi, Rut 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ini soal penebusan, ya, saya tidak cukup waktu untuk serangkan tema lain tentang penebusan. Saudara bisa baca ya tentang penebusan ini. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hei saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Di sana dikatakan kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Tetapi ada kebetulan-kebetulan yang lainnya. Kebetulan ketika Naomi dan Rut sampai di Bethlehem sedang musim menuai jelai. Jadi mereka dapat makanan, saudara. Kebetulan Rut memungut jelai di ladang milik Boas. Dan Boas itu tadi adalah kaum Elimeleh. Jadi kerabatnya. Kebetulan Boas baik kepada Rut. Jadi Rut ini tidak diusir dari ladang Boas ini. Kebetulan penebus keluarga Naomi yang lebih berhak tidak bersedia. Dan seterusnya. Siapa sesungguhnya yang mengendalikan kebetulan-kebetulan itu? Saudara, percayalah di dunia ini nggak ada kebetulan yang tanpa Tuhan. Seluruh kebetulan itu Allah yang mengendalikannya. Minggu ya. Tapi saudara-saudara, banyak hal di dalam dunia ini sepertinya kebetulan, tapi ada Tuhan yang mengendalikan semua kebetulan itu. Teruskan lagi saudara.
Artinya Tuhan tidak melupakan Naomi, Tuhan tidak meninggalkan Naomi. Sekarang saatnya lain, Naomi udah nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu ya. Sekarang kita nih yang ngadepin ini sekarang. Ya. Sekarang saatnya kita membicarakan tentang masalah kita. Ada juga saudara orang yang dalam keadaan seperti ini meningkat. Ya. Ada juga yang sepi, ada juga yang berkurang, ada juga yang pailit, saudara. Ada juga. Memang beda-beda. Kita nggak bisa mengatakan begini, kabeh oge susah. Enggak, saudara, enggak. Ya. Kabeh juga ngareunah encan puguh. Ya. Saya waktu membagi-bagikan salah satunya Pak Haryanto dari Taman Kopo itu koyahya saha nu butuh, salah satu nih, banyak sebetulnya yang bantu. Tapi dari Taman Kopo ini karena ngomong begini, koyahya sekarang mah orang yang tinggal di Taman Kopo 5, saudara tahu Taman Kopo 5? Ya. Itu juga dapat bantuan beras. Ya. Da geus saya usahana teh eureun pisan. Ya. Itu yang bisa terjadi. Sebab itu saudara, apa kepentingannya sekarang saya mengumumkan ini kepada sok doakeun saudara. Saudara yang susah itu bukan hanya kita loh. Sok kita bagian orang yang susah, yang ngomel-ngomel kayak Naomi ini kita doain. Kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu tidak pernah melakukan yang tidak patut kepada kita. Kita juga doakan negara ini. Apa yang saudara lakukan dalam keadaan seperti ini? Apakah itu ada hasilnya? Apakah itu solusi? Kalau memang itu solusi, coba saudara beritahu orang lain juga. Ya, beritahu orang lain juga. Lalu apa kesimpulan saudara tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita? Ini nggak ada di sini, tapi kita akan baca Ayub 42 ayat 2, Roma 8 ayat 32, Roma 9 ayat 15-16. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nggak mungkin kita bisa menggagalkan rencana Tuhan, dan tidak ada iblis bisa menggagalkan rencana Tuhan. Nah sekarang kalau kata firman Tuhan, kita biar Yeremia mengatakan rancangan Tuhan bagi kita itu rancangan apa? Damai sejahtera. Kita hubungkan dengan ayat ini. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Berarti rancangan damai sejahtera atas hidup kita tidak akan pernah gagal. Coba mungkin orang menggagalkan, coba orang mengganggu dan sebagainya, tetapi itu tidak akan pernah gagal. Saya tidak mengatakan rancangan kaya raya, tapi rancangan damai sejahtera. Yesus yang menjadi tempat jawaban bagi kita. Jadi kesimpulan tentang Yesus, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Yang kedua saudara, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya. Jadi kalau Yesus saja dikasih ke kita, dikaruniakan ke kita, apalagi yang lain-lainnya. Bahkan sehelai rambut pun kalau Tuhan itu tidak mengizinkan jatuh, tidak akan jatuh. Ya. Ini rambut kita, ya. Saudara, kadang-kadang kita juga nggak kepikir ya, rambut kita jatuh 5, jatuh 6, ya. Tapi kata firman Tuhan, satu pun kalau Tuhan tidak izinkan itu tidak jatuh rambut kita. Sekalipun ketombenya banyak, saudara. Ya. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, sebelum kita mengakhiri, saya menyaksikan satu kesaksian dari seorang anak muda. Anak muda ini dia rajin ke gereja, ikut melayani, ya, dan seterusnya. Kemudian dia buka usaha, ya, buka usaha.
Waktu buka usaha, sebelum usaha dia doa, ya. Setiap langkah dia berdoa kepada Tuhan, ya. Luar biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya, dia katakan waktu saya baru mau memulai itu ada biston, ada syukuran mau buka supaya Tuhan memberkati. Ya. Kemudian waktu pertama kali pintu usaha atau pintu ruangan di mana dia usaha itu buka, dia dalam nama Yesus Kristus. Harapan dia itu adalah supaya usahanya diberkati. Rame, maju. Ya begitu, masa orang usaha supaya rugi? Nggak ada, saudara. Ya supaya maju. Tapi kemudian saudara, 1 bulan sepi, 2 bulan sepi, doa puasa dia tetap sepi, saudara. 4 bulan tetap sepi, 8 bulan tutup, saudara, dengan meninggalkan hutang. Dan pemuda ini berkata begini, Tuhan itu ada apa enggak sih? Itu melakukan ini, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah minta didoain sama hamba Tuhan, ya. Saya usaha jujur, kok kenapa begini? Ya, udah sekarang mas saya nggak akan ke gereja lagi, ya. Saya nggak akan berdoa lagi. Ya. Jadi orang ini berprinsip bahwa kalau dia berdoa, dia berpuasa, dia lakukan ini, lakukan itu, Tuhan wajib bayar hutang sama dia. Makanya begitu dia rasa Tuhan itu diam, tidak melakukan seperti apa yang dia mau, nagih, saudara. Padahal dia lupa bahwa hidup dia adalah kemurahan Tuhan. Tapi kemudian suatu kali Tuhan berkata di dalam hatinya, kamu gagal dalam ujian. Dan pemuda ini kemudian dia menyadari itu dan kemudian dia bangkit lagi. Ya, dia bangkit lagi, saudara. Kemudian dia mulai usaha lagi dengan modal dari mamahnya. Waktu dia mau ngontrak rumah, saudara, sekarang dia sudah siap kepada Tuhan. Waktu dia ngontrak rumah, dia ngontrak rupanya bukan ke yang punya rumah, tapi ke pengontrak yang sebelumnya, yang mungkin gagal juga usaha Kemudian saudara, dia kasih uang sebagian dari mamanya itu, nggak banyak, kurang lebih 15 jutaan dia kasih ke situ. Waktu dia udah buka toko di situ, tiba-tiba pemilik rumahnya datang. Ini siapa kamu, katanya? Saya yang ngontrak di sini. Saya yang punya rumah. Kamu ngontrak dari siapa? Kok nggak ngontrak ke saya? Ya. Saudara diusir dari tempat itu. 2. Ya. Tapi sekarang mental dia udah robah. Dia berkata gini, Tuhan, Engkau punya rancangan buat hidupku, rancangan damai sejahtera. Kemudian gak lama ada temennya berkata, saya dengar kamu mau usaha ya, tuh pakai aja toko saya. Ya. Saya nggak bisa bayarnya tuh, ini buat modal setengahnya lagi, ya. Bagaimana? Ya. Udah gini aja, kamu bayar mau harian, mau mingguan, mau bulanan, terserah kamu kapan mulainya. Ya. Waktu dia buka usaha, saudara, nggak ada biston lagi, ya. Nggak ada lagi doa puasa, nggak ada lagi, saudara. Ya. Yang ada adalah hanya keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Kadang-kadang orang, saudara, bikin ritual ini, ritual itu tuh tujuannya untuk tadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Padahal landasan dia itu bukan cinta Tuhan. Banyak orang ke gereja, saudara, dia nggak peduli Alkitab, dia nggak peduli firman Tuhan. Waktu firman Tuhan diberitakan, dia nggak dengar, dia baca-baca WA, ya. Dia ngelamun, ya. Dia hanya mau ke gereja aja. Ya. Di gereja resep ketemu babaturan, dia nggak cinta Tuhan, saudara. Ya. Dia nggak terlalu peduli sama apa yang disampaikan. Ada orang yang ke gereja kayak gitu. Ya. Tapi giliran kalau dia sakit, saudara, sakitnya itu berat. Tiba-tiba dia baca Alkitab. Dia tiba-tiba apa, saudara? Berdoa puasa. Waktu ditanya, saya sudah 30 hari berdoa puasa. Dahsyat banget ya. Tapi saudara, kalau kita dengar, sebetulnya tujuan dia puasa itu hanya satu targetnya, supaya cager, saudara. Kelamun geus cager mah kumaha urang we, dek puasa deui ka gereja deui moal deui. Nah, banyak orang kayak gitu, saudara. Nah, pemuda ini juga sama seperti itu, tapi ketika dia mengalihkan,
saya sadar bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Ketika dia ketipu untuk kedua kalinya, ngalamin kerugian untuk kedua kalinya itu, dan kemudian dia mulai usaha langkah yang ketiga ini, dia berdoa kepada Tuhan, gak muluk-muluk, saudara. Dia berdoa begini, Tuhan, saya mah pengen omset sehari gak gede-gede, 300.000 aja. 300.000 udah cukup buat menghidupi saya sehari-hari untuk bayar kontrak. Tapi dia katakan setelah saya melakukan itu, 3 kali saudara omsetnya, 3 kali lebih, 1.100.000 omsetnya sehari. Ya. Dan kemudian dia menikmati perjalanan itu dan dia bersaksi kemana-mana tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara, sekarang dalam keadaan ini, kalau saudara berdoa, kalau saudara baca firman Tuhan, kalau saudara menyanyi, kalau memuji Tuhan, apakah saudara mencintai Tuhan? Atau target saudara hanya diri saudara sendiri? Dunia ini perlu kehadiran saudara untuk memberkati. Untuk menjadi jalan berkat itu, yaitu tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Sebab itu saudara, kembali kepada tema kita. Apakah saudara yakin Tuhan tidak melupakan aku? Tuhan tidak meninggalkan aku. Kalau saudara yakin, mari saudara kita akan naikkan pujian kita. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, Yesus, oh Yesus, 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 oh Yesus, oh anakku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Amin. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, Yesus, oh
seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi, kau rangkai air mata jadi permata. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak pernah melupakan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati setiap anak-anak muda yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Biarlah semuanya tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat kami yang ada di gereja Bethesda, baik yang hadir pada pagi ini maupun yang mungkin akan menerima pelayanan melalui online. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan pemerintahan Tuhan dalam keadaan zaman yang penuh kegelapan ini. Kiranya Tuhan akan tetap memenuhi seluruh jemaat kami, seluruh pelayan kamu dengan damai, sejahtera, dan sukacita surgawi, dan tetap memimpin mereka untuk terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam pemeliharaan Tuhan kami akan melihat, kami akan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bungkus seluruh jemaat kami dan seluruh pengajar-pengajar Tuhan, baik yang hadir pada pagi ini, baik yang akan dilayani melalui online, baik yang mungkin tidak sempat ikut serta dalam pelayanan online, tapi kami berdoa Tuhan, khususnya yang sudah dalam usia lanjut, penuhi hidup mereka dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi, yang mereka tetap sampai di negara pemeliharaan Tuhan yang indah sepanjang hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan akan pimpin, lindungi seluruh jemaat kami dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada jemaat di antara kami, seusai ibadah ini mereka harus mencari nafkah, berusaha dan usaha mereka masing-masing. Berkati, cukupkan apa yang menjadi hidup mereka, sehingga mereka bisa bagaimana tangan kuasa Allah menolong memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang bermain. Bapa, terima kasih.